Di sini kita akan membahas tentang kualifikasi sumber belajar. Bagaimana itu kelanjutannya? Simak terus ya. Dalam proses pengajaran, yang mana arti pengajaran itu sendiri, proses mengajar belajar antara interaksi guru dan siswa, perlu di dalamnya adanya media dan sumber belajar. Sebelum itu, yuk kita bahas dulu materi kita yang kemarin. Apakah teman-teman masih ingat apa itu sumber belajar? Yaps, benar sekali. Sumber belajar itu adalah semua sumber baik yang berupa data, orang, metode, media, tempat, berlangsungnya pembelajaran yang digunakan oleh peserta didik demi memudahkan dalam belajar. Oke, next. Di sini kita akan belajar tentang kualifikasi sumber belajar. Yang kedua, kegunaan sumber belajar. Yang ketiga, hasil belajar. Yang keempat, instrumen pengukuran dan penelitian hasil belajar. Baiklah teman-teman, kita akan membahas tentang kualifikasi sumber belajar. Di sini, kualifikasi sumber belajar dapat dibedakan menjadi 6. Yang pertama, ada pesan. Yang kedua, ada orang. Ketiga, bahan. Dan yang keempat, ada alat. Yang kelima, teknik. Dan keenam, lingkungan. Oke, next kita akan membahas tentang kegunaan sumber belajar. Teman-teman, sumber belajar ini ada dua macam, ada sumber belajar cetak, ada sumber belajar lingkungan. Nah, bagaimana sih kegunaan dari sumber belajar itu sendiri? Sumber belajar itu dapat memberikan pengalaman secara langsung, yang mana pada sumber belajar itu yang sebelumnya kita menyaksikan sesuatu itu tidak mungkin untuk diadakan, tapi dengan adanya sumber belajar kita mendapatkan gambaran, bisa seperti kita kunjungi seperti daerah. Kita belum pernah datang ke daerah tersebut, tapi karena adanya semisalnya buku, kita bisa melihat keindahan dari daerah tersebut. Oke teman-teman, kita akan membahas tentang hasil belajar. Dari hasil belajar ini kita ambil kata, ada hasil, ada belajar. Dari pengertian itu, hasil menunjukkan pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. Yang mana di sini kita lakukan dalam proses itu ada pembelajaran yang mengakibatkan hasil dari pembelajaran itu. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah bahas tentang hasil belajar. Hasil belajar itu dapat kita dapatkan dengan instrumen pengukuran dan penelitian hasil belajar, yang mana dengan tes dan non-tes. Misalnya nih dengan tes berarti kita melakukan tes secara langsung, penelitian berhadapan langsung dengan si pelajar itu. Bisa kita lakukan dengan tes lisan atau tertulis, perbuatan atau tindakan. Dan yang kedua ada non-tes. Non-tes ini bisa kita minta dengan angket, wawancara, observasi. Misalnya nih observasi dilihat dari skala perkembangan dia dalam lingkungan, skala sikap, skala bertingkat. Jadi bisa kita amati dari siswa tersebut, apakah siswa ini memang sudah mendapatkan hasil yang kita tuju atau belum. Kalau belum, bisa kita evaluasi. Wah, tidak terasa nih kita sudah di ujung video. Bisa kita tarik kesimpulan dari video ini adalah dalam sumber belajar kita bisa menemukannya dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Dan sumber belajar bisa membuang sekat yang tidak mungkin menjadi nyata. Marhaban ya Ramadan. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Ramadan. Selamat menaikkan ibadah puasa teman-teman.